Konsep dan prinsip dasar metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan teknik atau alat analisis yang menjelaskan kategori atau pola dan mencari hubungan antara konsep dengan memberikan makna. Metode ini juga merupakan metode pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam bentuk kata untuk mendapatkan gambaran tentang realitas dari makna kata-kata tersebut secara benar. Dalam penggunaan metode analisis kualitatif, perlu diketahui beberapa istilah terkait dengan penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, data merupakan nilai yang berurusan dengan objek dan variabel atau karakteristiknya. Data terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, satu data kualitatif yang berkaitan dengan angka. Yang kedua, data kualitatif yang berkaitan dengan makna. Analisis merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. Dan yang terakhir, konseptualisasi. Data kualitatif adalah artikulasi konsep melalui deskripsi dan klasifikasi dan analisis hubungan melalui pertalian yang dibangun di antara mereka. Proses analisis data kualitatif dimulai sejak awal dan sekuensial. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan kegiatan terpisah, tetapi bersifat simultan dan bolak-balik. Pengumpulan data. Salah satu tahapan yang menjadi bagian penelitian kualitatif adalah tahap pengumpulan data. Dalam pengumpulan data kualitatif harus memperhatikan hal-hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, persyarat penelitian kualitatif. Yang kedua, menentukan sumber data, dan yang terakhir, teknik pemilihan sampel. Dalam melakukan penelitian kualitatif diperlukan instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama, manusia atau peneliti sebagai alat penelitian. Yang kedua, pengamatan, dan yang terakhir, wawancara. Pengujian kualitas data. Pengumpulan data. Pertama, prasyarat penelitian kualitatif. Peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk waktu yang cukup lama. Peneliti harus mampu mengamati, menjelajah, dan mengumpulkan data dengan cermat, formal, dan siap menghadapi kondisi lapangan. 2. Menentukan sumber data. Fokus pada keragaman data untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan unik. Tidak perlu sampel besar, yang penting adalah kedalaman informasi. Validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. 1. Validitas internal credibility. Kepercayaan terhadap hasil penelitian dicapai melalui perpanjangan waktu penelitian, triangulasi, membebaskan diri dari bias, pengecekan hasil, dan studi kasus negatif. 2. Validitas external transferability. Generalisasi hasil ke konteks lain diperoleh melalui penelitian di beberapa lokasi. 3. Reliabilitas atau auditabilitas, dependability. Penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dan menghasilkan hasil yang serupa. Caranya, uraian deskriptif, melibatkan lebih dari satu peneliti, memakai peserta lokal, kritik sejawat, dokumentasi lengkap. 4. Objektivitas, confirmability, memastikan hasil bukan karena bias peneliti, dilakukan dengan pengecekan antar peneliti dari tim berbeda, menjaga netralitas dari latar belakang, pribadi peneliti, agama, status sosial, dan lain-lain. 4. Metode analisis kualitatif. Pertama, teknik analisis isi konten analisis. Tujuan, menarik inferensi dari data dalam konteks tertentu dan membenarkan inferensi berdasarkan sistem yang dianalisis. Sumber komunikasi bisa berupa dokumen, catatan observasi, hasil wawancara, syarat analisis isi, objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi, prosedur. 1. Setiap pertanyaan detail ditulis di lembar berbeda. 2. Data dari dokumen atau observasi, wawancara dicocokkan dengan pertanyaan. Ketiga, jawaban-jawaban diorganisasi dalam bentuk diagram aliar atau tabel. Tahapan dalam analisis isi, menemukan lambang atau simbol, klasifikasi data berdasarkan simbol, prediksi atau analisis data, kegunaan, banyak digunakan untuk analisis verifikasi. Pertama, teknik analisis isi konten analisis. Tahapan dalam analisis isi, menemukan lambang atau simbol, klasifikasi data berdasarkan simbol, prediksi atau analisis data, kegunaan, banyak digunakan untuk analisis verifikasi. Kedua, pengamatan observasi. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang tempat, pelaku, dan kegiatan, masuk dan hidup dalam lingkungan sosial yang diteliti. Mengaitkan pengamatan dengan konteks,
Data observasi, deskriptif, faktual, cermat, dan rinci. Ketiga, wawancara. Fungsi sebagai pelengkap observasi untuk memahami pikiran dan perasaan responden. Dua aspek penting. Pertama, interaksi nyata, baik secara verbal percakapan maupun nonverbal gerak tubuh. Kedua, mengolah pandangan responden dari sisi emik subjektif, versi responden, dan etik objektif, versi peneliti. Metode analisis kualitatif adalah teknik untuk memahami pola hubungan antara konsep dan memberikan makna dari data non-numerik. Fokus utamanya adalah manusia dan lingkungannya, serta bagaimana mereka berinteraksi dan memberi makna terhadap dunia di sekitar mereka. Proses ini tidak linear, melainkan bisa kembali ke langkah sebelumnya, siklus. Istilah kunci dalam analisis data. Kualitatif, N angka, numbering. Kualitatif N makna, meaning. Analisis proses pengelompokan data menjadi tema atau pola lalu diinterpretasikan untuk menjelaskan hubungan konsep. Konseptualisasi dan komparasi N proses deskripsi dan klasifikasi konsep berdasarkan makna yang muncul dari data. Komparasi N membandingkan data untuk mencari pola berdasarkan tindakan pelaku, kejadian, waktu, dan tempat. Teknik purposive sampling. Yang pertama ada sampel ekstrem, memilih subjek yang paling ekstrem dalam hal karakteristik dan pengalaman terkait topik penelitian. 2. Sampel tipikal, memilih subjek yang paling mewakili populasi yang diteliti dalam hal karakteristik atau pengalaman terkait topik penelitian. 3. Sampel pendapat ahli, memilih subjek berdasarkan penilaian ahli yang terkait dengan topik penelitian. 4. Sampel kasus kritis, memilih subjek yang memiliki karakteristik penting atau krusial untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Snowball sampling. Responden awal merekomendasikan responden lainnya hingga tidak ditemukan responden yang baru. Instrumen penelitian sebagai alat utama. Yang kedua ada instrumen tambahan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, mengamati aktivitas dan konteks sosial secara langsung. Kedua, wawancara yang mendalam dan terbuka. Ketiga, ada dokumentasi, data tertulis atau visual dari lapangan. Analisis data memiliki 3 langkah utama. Yang pertama, reduksi data, penyaring informasi penting. Kedua, display data, menyajikan data secara visual. Ketiga, ada penarikan kesimpulan, menafsirkan pola dan hubungan. Uji kualitas data. Ada kredibilitas, validasi dari triangulasi, member check, dan peer review. Kedua, ada transferabilitas, apakah bisa diterapkan di konsep lainnya. Uji kualitas data bagian 2 ada dependabilitas, konsistensi, konfirmasi, objektivitas, peneliti. Teknik analisis, ada analisis isi yang menggali makna berdasarkan konteks simbol atau lambang. Data diura yang dikelompokkan dianalisis maknanya. Metode analisis kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pendekatan makna dan interpretasi. Dalam proses perencanaan, informasi maupun data yang dibutuhkan tidak selalu harus berbentuk angka-angka, terutama perencanaan di bidang sosial. Oleh karena itu, metode analisis ini mulai berkembang di bidang sosial yang melibatkan perilaku individu secara mendalam dan menyeluruh. Penerapan analisis isi, content analysis. Secara teknik, content analysis mencakup upaya klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi dengan menggunakan kriteria dalam klasifikasi dan menggunakan teknik analis tertentu dalam membuat prediksi. Penerapan analis domain. Analis domain menggunakan logika deskriptif dalam analisisnya, berbeda dengan analisis isi yang lebih menggunakan logika verifikasi untuk menjelaskan data.
Penerapan analisis taksonomi. Penerapan teknik analisis taksonomi menggunakan pendekatan kontras antara elemen dengan berfokus pada domain tertentu. Kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-domain yang lebih terperinci yang memiliki kesamaan. Pemilihan domain ditentukan oleh seberapa besar peranan domain tersebut dapat menjelaskan lebih banyak tentang penelitian yang sedang dilakukan.